Oke guys ya, kembali lagi di sini bersama aku, Alekin. Halo kalian semua para bocil gemes dan juga yang dulunya pernah gemes tapi sekarang amit-amit. Apa kabar nih? Siapa nih yang dulu kecil sering main dokter-dokteran dan bercita-cita jadi dokter? Udah besar gini mau jadi dokter, apa malah mau jadi tiktoker aja? Ayo. Apalagi nih di masa depan nanti, apakah masih banyak bocil yang mau jadi dokter setelah ada robot ini nih? Yap, udah kelihatan ya dari tadi kalau aku bakalan lanjutin part 2 sequel dari Big Hero 6. Filmnya si buntelan kentut ini loh, yaitu Baymax, dan lanjutannya ini ternyata versi seriesnya guys. Tapi tenang aja, bakal aku rangkum nih. Sebelumnya buat yang belum nonton part 1-nya Big Hero 6, tonton dulu sekarang juga sebelum lanjut film ini. Link tontonnya ada di deskripsi. Yuk klik yang belum nonton ya. Oke, jadi setelah kekacauan yang terjadi di Big Hero 6, inilah kehidupan normal Baymax yang mendadak jadi ngurusin hidup orang lain, gak cuma si hero. Jadi di series ini ceritanya lebih ke kehidupan Baymax aja sih sebagai robot kesehatan. Judulnya aja Baymax. Sorry karena ada tanda serunya harus ngegas ya. Ini film rilisnya tahun 2022. Oke lah, daripada berlama-lama nunggu sampai bikin kalian sakit gondok dan ngehalu didatengin Baymax, kita langsung aja ke filmnya. Tapi peringatan dulu, video ini mengandung full spoiler. Jangan lupa ambil camilan bapak buat posisi kayam. And welcome to upload Alekin Vlog. Suatu pagi yang cerah, ada seonggok jari gemoy ubek-ubek kotak surat yang ternyata milik nenek unyu bernama Kiko. Ternyata semua suratnya cuma undangan nikah mantan jadinya dibuang ke tong sampah. Tapi ada satu surat yang malah jatuh ke tanah guys. Tapi pas si Nek Kiko ambil suratnya, tiba-tiba punggung jomponya pun kepelintir sampai Nek Kiko auto jerit keatitan guys. Tanpa sadar, nggak jauh dari rumah Nek Kiko ada koper merah yang tiba-tiba kok jalan sendiri mendekati Nek Kiko. Dan ternyata itu si buntelan kentut Baymax yang tiba-tiba aktif karena dengar jeritan kesakitan si nenek Kiko dong. Karena dia udah didesain guys, kalau dengar suara desahan kesakitan, auto didatengin. Baymax pun langsung nge-scan Nek Kiko untuk cari tahu penyebab kesakitannya. Dan ternyata tulang Nek Kiko udah keropos karena jarang olahraga guys. Baymax pun pengen bawa Nek Kiko berenang di empang sebelah, tapi Nek Kiko anti banget sama air. Nek Kiko pun bilang sehabis dia nyentuh air, dia bakal berubah jadi dugong. Karena itu dia nggak mau berenang, takutnya malah dikira siluman jadi-jadian. Baymax pun yang percaya-percaya berusaha nolong dia untuk sembuh dari kutukan dugongnya ini, meskipun Nek Kiko nolak terus. Besoknya Mbah Kiko memulai hari kayak biasanya, tapi tiba-tiba dia kena jebakan Batman-nya si Baymax dong, yang naruh baskom isi air di depan pintu. Dan Nek Kiko kok nggak berubah jadi dugong meskipun kecipratan air, yang berarti dia bohong soal alasan takut airnya. Baymax pun berusaha ngulik-ngulik lagi alasan nenek takut air, dan pas cuci piring, Baymax teleport ke depannya buat nyalain sound efek air terjun. Udah tahu perut Baymax buncit, pakai dilempar SpongeBob ya malah mantul ke komuknya lah. Nek Kiko pun ngebanyakin istighfar lah biar nggak kepancing akhlak minusnya Baymax dan pergi ngerajut di sofa kesayangannya. Sampai akhirnya dari jendela muncul kayak tanganku yang gini. Bagaikan hama tanaman, Baymax pun ngesemprot air ke komuk si nenek sampai make upnya mampus dong. Sebelum kodam si nenek keluar, Baymax pun ngasih sesajen lollipop biar gak kena kutuk dong. Besok paginya baru aja mau buka jendela, lagi-lagi dia ngeliat Baymax yang lagi mainan selang. Nek Kiko pun refleks cepet-cepet nutup jendelanya, tapi
Definisi usaha mengkhianati hasil. Lihat aja, Kiko pun jadi kayak cicak nempel di dinding dong. Setelah itu, nenek Kiko pun udah habis kesabarannya. Dia pun bertekad mengcounter Baymax pakai jurus yang udah diajarin Sensei Gojo Satoru. Nek Kiko pun menyiapkan banyak peralatan. Salah satunya sumpit saktinya untuk peletusin si balon bagong yang lagi buka pengobatan klinik tongseng di taman kota. Dia pun terus mengikuti si balon robot itu sampai ke gedung kosong. Dan pas Baymax masuk ke sana, nenek Kiko nggak pakai bacot ngeluarin jurus cakaran pelapornya. Dan tiba-tiba Baymax ternyata udah notice lagi dibuntutin dan malah sengaja bawa Nek Kiko ke empang sebelah rumahnya sendiri dong. Ternyata si Baymax nyuruh nenek menghadapi ketakutannya demi bisa sembuh dari traumanya. Tapi si nenek malah nge-spill kalau sebenarnya dia nggak pernah takut sama air. Yang ditakutinya justru empang ini yang punya sejuta memori tentang mendiang suaminya. Empang ini dibangun buat Paksu yang demen berendam, tapi Kiko nggak pernah ikutan nyebur karena insecure cuman bisa renang gaya batu guys. Dia pun dihantui rasa penyesalan karena nggak pernah berenang sama Paksu semasa hidupnya. Tapi di sini Baymax pengen ngebantu si Kiko untuk memerangi rasa penyesalannya dengan ngajak si Jompo renang bareng guys. Katanya penyesalan akan selalu ada jika tidak pernah mencoba dan tidak ada kata terlambat untuk mulai. Dan akhirnya Kiko pun nurutin Baymax. Dia pun jebur bareng sampai jadi ketagihan. Kiko enak tau. Setelah misi selesai, Baymax pulang ke rumahnya yang gabung sama kafe milik Bibi Chess guys. Bibi Chess selalu kerja lembur bagai kuda buat nafkahin Hiro dan juga si gembrot yang suka beli skin ML. Dan Bibi ini solo player, dia ngerjain semuanya sendirian karena menurutnya lebih efektif begitu. Tapi tiba-tiba Bibi Chas kepleset sampai salto dan jerit kesakitan karena cekernya kepelintir guys. Dan teriakan ini ngebangunin Baymax yang lagi bobok ciang di atas. Baymax pun lalu ngobatin si Bibi dan ngelarang dia kerja selama seminggu biar cepat waras. Dia pun juga punya ngide gantiin Bibi kerja, tapi ini malah ngebuat Bibi mumet karena dia tahu Baymax nggak bakat jadi barista. Si Bibi pun jadi curiga, walaupun lagi sakit, dia terus memantau si Baymax diam-diam dari jauh lewat cara ini dong. Dia malah masang CCTV ke badan si Mochi untuk mata-matain Baymax. Dan bener aja, si Baymax ini lelet banget sampai bikin para pelanggan ngantri macam nunggu bahan sos. Bisa-bisa para pelanggan udah keburu jadi mayat kering ini pas kopinya jadi. Si Bibi yang ngelihat kerjaan yang gak becus itu pun diam-diam ngelayanin pelanggannya meskipun sambil ngesot-ngesot begini. Tapi akhirnya ketahuan sama Baymax yang langsung nganter dia balik ke kamarnya guys. Bibi Chas gak nyerah gitu aja dan balik turun meskipun dipergokin si buntelan kentut lagi dong. Tapi tiba-tiba dia malah ngegubrak lagi guys, sampai ceker satunya ketularan pengkor juga. Bibi Chas pun nyesel udah nggak dengerin saran Baymax buat nutup kafenya. Ternyata dia nggak mau nutup kafenya karena takut pelanggan setianya mengkhianatinya kabur ke Star Bucek dan kafenya ntar bakal sepi. Tapi ketakutan ini udah dikonfirmasi nggak bakal terjadi sama Baymax karena para pelanggan udah sesayang itu sama si Bibi Chas guys. Terbukti dari pesan so sweet yang ditinggalin lewat CCTV ini. Slow, but he's getting the job done. Your job is to just get better. Is that Cass? We miss you. Para pelanggan pun janji bakal nunggu Bibi Chas sampai sembuh dan gak bakal pindah ke lain hati karena cuman kafe ini yang pemiliknya spek bidadari. Mendengar gombalan itu, Bibi pun terhura dan akhirnya bisa tenang istirahat tanpa pusingin kafe lagi. Thanks Baymax. Employee of the month. Way to go, Baymax.
Karena Bibi Cas lagi AFK, nggak bisa lagi dapat pundi-pundi rupiah, Baymax pun inisiatif nyari kerjaan biar nggak jadi beban keluarga. Dia kerja di sekolah para bocil kematian sambil cosplay jadi mumi gini dong. Salah satu muridnya adalah bocil kembar sial bernama Ali dan Sophia. Sophia nggak kuat nahan modal, jadinya dia izin pergi ke jamban guys. Tapi pas lagi ngedeng, tiba-tiba Sophia jerit ketakutan sampai suaranya kedengeran Baymax yang langsung nyamperin dari luar. Dengan mata batinnya, Baymax tahu kalau Sophia ternyata baru pertama kali coming soon, alias kedatangan bulan guys. Tapi Sophia nggak punya pampers buat dipakai. Dia pun karena baru pertama kali ngerasain kayak gitu jadi malu-malu kucing gini guys. Cuman bisa ngumpet di balik jamban ae. Dan akhirnya Baymax lah yang terpaksa berburu pampers ke Indo April. Tapi masalahnya pampers di toko banyak varian dan genrenya sampai bikin Baymax mumet sendiri dong. Dia pun akhirnya nanya emak-emak sebelah, pampers mana ya bu yang tahan banting dan punya sayap baling-baling bambu sekuat burung murai batu. Karena kesukaan emak-emak pada beda-beda, jadi pada adu mekanik gini ngenyaranin pampers kesukaan mereka masing-masing dong. Sampai bapak-bapak kok ikutan pakai pampers juga pak. Dan karena makin bingung dikeroyok sama pelanggan Indo April, Baymax pun jadi ngeborong semua pampers dong. Dan balik nemuin si bocil yang malah ngurung diri di jamban. Jadinya badannya yang segede bagong gini kudu nyelip di bolongan sebesar knalpot guys. Sampai akhirnya karena terlalu maksa, balon Baymax pun jadi menciut sampai setipis kesabarannya Sophia yang langsung geret dia masuk guys. Udah abis pampers bejibun gini dateng, Sophia pun terpaksa make pampersnya meskipun kebolak-balik karena nggak tahu cara makainya. Tiba-tiba di luar si Ali udah nungguin manggil-manggil dia karena ternyata mereka mau tampil yoyo buat pentas seni sekolah guys. Tapi Sophia mendadak gamut buat tampil karena gara-gara mens pertamanya dia jadi ngidam sebelah. Baymax pun terus nyoba nenangin Sophia dengan janji-janji manisnya bakal bikinin seblak sehabis pentas. Iman Sophia pun tergoda dengan janji palsu Baymax dan akhirnya dia pun tampil di panggung bareng Ali. Penampilan yoyo mereka nggak kaleng-kaleng karena pakai salto segala, mirip Hyung Korea dong. Sampai penonton pun auto tersopia-sopia termasuk si Baymax guys. Dan di rumah pun dia diem-diem mainan yoyo tapi sambil malu-malu gini. Kalau aku sih demennya di rumah main lato-lato. Siapa nih yang mau bewan lato-lato sama aku? Jawab di komen ya. Singkat cerita, seminggu habis kerja Rodi di sekolah, Baymax pun pengen healing bentar. Di kampungnya ada mobil kedai sup ikan lezat dan bergizi punya Mas Maghrib bernama Mbita. Habis selesai masak, Maghrib kusyuk banget ngelayanin pembeli. Tapi tiba-tiba Mas Maghrib pun mengkaget ngeliat tangan kirinya kok ngembang banget kayak abis dikasih baking soda guys. Jeritan kaget si Maghrib pun bikin Baymax teleport ke kedainya untuk ngasih bantuan. Baymax tahu persis kalau cekernya Mas Maghrib bengkak karena kena azab Aquaman. Ya dia kan selama ini selalu seset-seset dan kopet-kopet umatnya Aquaman. Sehabis didoain, tangan Maghrib nggak kempes-kempes dan malah sekarang badannya yang jadi kegatelan kayak pelakor. Karena doanya nggak manjur, Baymax pun terpaksa ngobatin Mbita pakai cara ini guys. Histamine blockers. Yaitu suntikan air batu sakti ponari yang bisa nyembuhin 1001 penyakit. Tapi Mas Maghrib ternyata takut jarum suntik dong. Dia langsung nge-kick Baymax dari kedainya dan ngibrit ninggalin si Bagong biar nggak kena encus. Tapi ternyata Baymax punya kekuatan turbo untuk ngejar si Mas Maghrib yang lagi kena macet dong. Baymax pun udah makin deket, tapi untungnya saat lampu udah berubah jadi hijau, si Mas Maghrib langsung tancap gas guys. Mobil si Maghrib pun sampai pargoy di jalanan, ugal-ugalan banget. Tapi Baymax masih ngintil mulu di belakang. Dan gak taunya tiba-tiba si Baymax udah jadi toke aja di atap mobil sampai akhirnya
Mobil itu pun tertubruk ke dinding sampai si Maghrib nyaris ikut keulek guys. Untungnya si Baymax sigap banget nih buat nyelamatin dia, dan lemak berlebihnya bisa mantulin si Maghrib yang batal jadi tahu gejrot. Dan karena sekujur tubuhnya si Maghrib udah full azab, dia pun terpaksa nyerah aja dan bersedia untuk disuntik walaupun udah ketar-ketir banget nih. Maghrib yang susah nerima takdir kalau dia alergi ikan, padahal cita-citanya adalah nerusin kedai punya almarhum ortunya guys. Kalau dia nggak bisa nyentuh ikan, berarti bisnis resto sup ikan sapu-sapunya bakal tamat di dia dong. Dan di sisi lain, dianya bisa innalillahi kalau terus cari gara-gara sama umat Aquaman. Baymax mode Ustadz pun tiba-tiba muncul. Dia pun bilang, memang iya, terkadang dalam hidup kita pasti harus merelakan sesuatu yang berharga demi kebaikan sendiri. Akhirnya dengan bantuan Pak Ustadz Baymax, Mbita pun membulatkan tekad buat berhenti masak ikan sapu-sapu dan pengen jualan makanan lain asal halal dan barokah. Dan bener aja, karena niat baiknya itu, tiba-tiba dia nggak sengaja papasan sama teman lamanya yang jualan pecel di perapatan. Dan bersama temannya ini, Mbita belajar cara bikin pecel sekalian tobat juga biar nggak lagi kena azab Raja Lauta. You are in good health. Singkat waktu lagi, di hari Minggu ada sebiji kucing Oyen mendadak kelaparan. Pas banget lagi ada Babang Tampan dengerin jedak-jeduk sambil mamam sushi nih. Oyen pun langsung berulah, lihat aja kelakuan laknatnya ini guys. Dia bikin gendang telinga Babang pindah ke ubun-ubun sampai harus lepas earphone-nya. Sushinya pun dianggurin di meja sampai akhirnya Oyen pun menelan semua sushi itu sampai ludes. Tapi kok ada yang aneh begini ya? Dari moncongnya malah muncul suara goib manusia. Dan ternyata karma instan pun it's real. Beneran dong, si Oyen ikutan nelen earphone yang masih nyala guys. Suara itu pun ngebikin Baymax yang lagi jogging nyamperin dia. Pas Baymax mau mijet-mijet si Oyen biar earphone-nya keluar, si Oyen malah udah seujon duluan. Dan jadinya ya, ceker Baymax jadi jebol begini. Untung Baymax selalu sedia lakban buat nambal badannya biar nggak menciut. Si Oyen pun kabur dan sembunyi di tempat favoritnya, yaitu di bawah becak ini. Tapi Baymax ini udah kayak dukun beneran, bisa nebak di mana Oyen sembunyi, dan pas mau ditangkap tiba-tiba Oyennya terbang dan bikin rusuh orang pacaran lagi bucin guys. Oyen langsung kabur menjauh, kali ini ke gedung berhantu yang udah lama kosong. Ternyata si Oyen barbar malah naik ke atas rak dan gak bisa turun lagi dong. Baymax pun sengaja ngeambrukin raknya biar Oyen terjun payung sampai akhirnya yang mendarat bukan si Oyen, tapi malah kotak berat banget seberat bansos yang terlantar. Oyen yang baru aja ngeprank malaikat maut akhirnya keselak dan berhenti ngereok. Dan akhirnya Baymax pun bisa mijet si Oyen sampai earphone itu pun bisa dilepehnya. Pas Baymax mau Oyen minggat dari gedung, tiba-tiba dianya jadi begini. Tapi Baymax bukan kesetanan kunti gedung loh ya, tapi baterainya habis guys. Dan di masa-masa kritisnya, si Baymax pun ngacir berusaha nyari listrik, dan pas baru mau ngecharge knalpotnya, tiba-tiba Goodbye. Baymax pun udah innalillahi duluan selangkah sebelum chargernya kecolok guys. Dan si Oyen Dakjal yang abis dibantu Baymax bukannya bales bantu, tapi malah asik nyemilin lollipopnya Baymax dan ninggalin Baymax koit sendirian. Besoknya akhirnya tokoh utama kita muncul juga di film Baymax ini, yaitu si Hiro yang kali ini bangunnya sendirian tanpa ada Baymax yang biasanya ngerusuhin dia. Hiro pun langsung lapor ke Bibi Chas, dan katanya dari maghrib dia nggak pulang-pulang juga. Curiga nih diculik kolong wewe, karena pas maghrib masih keluyuran di luar kan. Bibi Chas yang berhutang budi banget nih sama Baymax panik sejadi-jadinya, dan sampai rela ngetutup toko kesayangannya yang lagi rame
rame-ramenya sampai diusir-usirin tuh kostumer kesayangannya. Demi mencari Baymax aset keluarganya, mereka pun pergi ke rumah pasiennya Baymax untuk minta tolong bantu nyariin si Gembul. Pasien pertama yang mereka datengin itu si Nenek Kiko yang pas baru aja nama Baymax disebut, tiba-tiba moodnya berubah drastis dan akhirnya Kiko malah ngebanting pintu rumahnya sebelum Hiro selesai ngomong dong. Tiba-tiba pintu kebuka lagi dan ternyata Nenek Kiko udah ganti ke skin pahlawan kemerdekaan buat nyari si Borax yang udah berjasa banget buat dia, guys. Gak butuh waktu lama juga bagi si Mbita sama si Sofia juga join misi penyelamatan Borax yang lagi ngumpet entah kemana. Mereka pun rela seharian mencari si Baymax, tapi ini Kiko yang paling jompo malah enak nyemilin basreng sendirian sampai akhirnya dia ketemu sama Oyen yang ngumpet di bawah beca. Gak jauh dari tempat Oyen, Sofia pun nemu bekas lollipopnya Baymax yang pertanda si Oyen pernah jadi pasiennya si Baymax kan. Nenek Kiko yang bukan lulusan Meong University sok-sokan bisa bahasa kucing dan nyuruh si Oyen bantu nyariin Baymax. Berkat sogokan basreng tadi, Oyen akhirnya nunjukin gedung tempat Baymax koi. Tapi pas nyampe di sana, pagar gedungnya kok digembok. Pas nanya satpam, ternyata gedung yang udah lama terbengkalai ini udah mau dirobohin dong. Karena katanya mau diganti sama hotel pelanggan micet. Mereka nggak dibolehin masuk sama sekali karena gedung ini udah ditanemin bom di mana-mana yang dalam beberapa menit akan meletus. Akhirnya Mbita dan Bibi Cas ngide masakin nasi padang buat para satpam sebagai pengalihan isu. Waktu para satpam mukbang, Sofia, Kiko, dan Oren bakal masuk ke gedung lewat gorong-gorong yang dibukain Hiro pakai microchipnya. Widih, microchipnya masih ada nih guys. Sesampainya di dalam, untungnya Oyen masih inget di mana Baymax pingsan. Kiko dan Sofia pun nemu jasad Baymax yang langsung mereka angkut. Belum sempat keluar, tiba-tiba Bibi Cas nyalain telolet buat ngode kalau satpam udah selesai makan siang, guys. Tapi mana badan obesitasnya Baymax malah nyangkut di gorong-gorong lagi dan mereka nggak bisa keluar. Para satpam pun udah hitung mundur buat mencet tombol ledaknya, padahal mereka masih ada di dalam, guys. Nenek Kiko pun sampai rela ngorbanin dirinya biar Baymax dan Sofia selamat dari bom. Tapi ternyata si Oyen di luar dugaan ternyata heroik juga. Dia naik ke atap sambil ngeong-ngeong. Ngeliat ada Oyen nangkring di atap sambil melas-melas gini, satpam mana sih yang tega? Semuanya pun sepaket langsung ngebatalin bomnya untuk nyelamatin si Pus dulu. Dan berkat si Oyen, mereka semua pun berhasil keluar dari gedung dengan selamat. Mereka senang banget bisa balas budi ke Baymax yang selama ini udah ngenyembuhin mereka dari berbagai masalah. Dan akhirnya Baymax bisa dibangkitin dari mati surinya. Tapi bentar-bentar deh, sadar gak sih kalian bahwa mereka kan berenam? Apa iya mereka berenam adalah the next big hero 6 yang bakal berguna bagi nusa bangsa dan agama? Menurut teoriku sih mereka berenam bakalan ada di film Big Hero 6 yang kedua nih guys. Kalian setuju gak? Apa kalian punya pendapat lain? Kalau endingnya menimbulkan pertanyaan kayak gini, pasti kalian udah tahu kan Alekin bakal ngomong apa? Kalau rame, lanjut aja bro. Itulah dia cerita dari film Baymax. Gimana guys? Seriesnya sesingkat nasib duit THR lebaranku yang cepet banget habis. Tapi karena tokoh Baymax ini emang gak pernah bikin bosen karena kegemoyannya kan. Dan karena ini masih season 1, udah pasti nanti bakalan ada lanjutannya. Siapa aja nih yang mau aku lanjut ke part ketiganya? Tapi aku butuh diyakinin kalian nih buat ngelanjutin. Kalau likes-nya tembus 5.000 dan komennya tembus 1.000, nanti aku bakalan lanjutin part selanjutnya. Yuk ramaikan sekarang juga. Pesan moral membagongkan yang bisa kita petik dari film ini adalah jaga kesehatan kalian selalu. Jauhi hal yang menyebabkan sakit karena Baymax itu nggak ada di kehidupan nyata.
Jangan kira kalian rengek-rengek kesakitan bakal didatengin Bimax. Pengobatan gak ada yang gratis, bos. Dah, cukup sekian dulu video gue hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung. Kalau kalian suka video ini, di-share dulu yuk. Tembus like 5.000 dan komen 1.000. Pasti aku lanjutin Prajebrotnya dan share ke teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga like video ini, subscribe juga, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video dari Alekin. Kalau kalian punya rekomendasi cerita yang mau aku bawain selanjutnya, kalian bisa komen. Kalau komen kalian di bawah nggak dibales, kalian bisa DM IG aku karena semua chat di DM IG pasti aku bales. Oke, thank you for watching. Jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya.